Pujian Tuhan, mari kita mulaikan ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri.
biasa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, bersyukur Tuhan untuk kasih setia rahmat-Mu yang Kau tunjukkan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami dapat hadir di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya itu semua karena berkat Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah sebentar apabila kami memuji memuliakan Engkau, hadirat-Mu boleh turun tempat ini, dan kami mendapatkan penyataan dari Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan hari ini, melalui pemimpin pujian, singer, musik, pelayanan multimedia, bahkan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga firman Tuhan dapat disampaikan dan membentuk kehidupan kami untuk dapat hidup seturut dengan firman Tuhan. Kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang akan mengganggu, menghalangi, kami tengking, kami tolak, kami usir, kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolakkan keluar. Darah Yesus tutup bungkus Bapa ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga kami dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan bebas. Kami dapat merasakan indahnya zaman hadirat Tuhan yang melawat membentuk kehidupan kami semuanya. Bapak, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang belum juga hadir. Engkau entar Bapak dalam perjalanan menuju ke tempat ini dengan selamat, dan juga Engkau gerakan hati anak-anak-Mu yang mungkin masih jauh dari Tuhan. Tuhan berikan kerinduan sehingga mereka dapat hadir di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang kami adakan. Kau juga memberkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami alaskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kita saat ini ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Bila saat ini kita boleh mempersiapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Bila kita nyanyi dan bersorak bagi Dia, Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti
Saudara siap untuk memuji Tuhan? Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji muliakan Tuhan. Kita terima sukacita dari surga. Biarlah itu boleh menguatkan setiap kita. Haleluya. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Itu baik. Haleluya, Allah itu baik. Apapun kondisi kita, Allah itu baik. Meskipun banyak masalah ataupun banyak persoalan, tetapi tetap satu katakan, Allah itu baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita pujikan pujian ini. Sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur. Pujian sebab Tuhan baik.
bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya persilakan untuk kolektor di jalannya. Haleluya. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur padamu Bapa buat saat ini Tuhan, kami boleh memuji muliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus setiap puji-pujian telah kami naikkan Bapa, boleh berkenan di hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terlebih Bapa di surga boleh membawa sukacita buat setiap kami anak-anak-Mu. Bapa terima kasih jikalau kami telah memberikan persembahan Bapa buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau membalas setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan Bapa. Kau kembalikan berlipat kali ganda atas mereka. Kau memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa dengan berkelimpahan. Berikan senantiasa kesehatan, kekuatan buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih juga buat hamba-Mu telah bertugas sebagai kolektor Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kehidupannya, keluarganya, usahanya. Engkau memberkati dengan berlimpah Bapa. Senantiasa Tuhan pakai keluarganya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biar melalui keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan nama-Mu senantiasa Tuhan menjadi ditinggikan atas keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk. Puji Tuhan. Bila setiap kita saat ini boleh senantiasa berserah kepada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun yang saat ini sedang kita hadapi, biarlah kita senantiasa kembali kepada Tuhan. Karena Dia adalah perisai kita. Kita nyanyikan pujian ini. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku
padan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur buat segala kasih Bapa, syukur buat cinta-Mu menyatakan melahirkan sepanjang kehidupan kami. Engkau baik, teramat baik buat kami. Syukur dan terima kasih Kau sudah beri kesempatan kami datang berbakti. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Dan biarlah mau pujian ini senantiasa boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Boleh melalui pujian ini boleh menjadikan satu sukacita terindah dalam kehidupan kami. Untuk senantiasa membawa kehidupan kami meninggikan dan mengagungkan Engkau. Allah Bapa surga, biarlah Engkau memberkati anak-anak yang sudah melayani dalam pujian. Pakai senap kehidupan mereka menjadi seorang berkat yang indah untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Tangan kasih-Mu senantiasa menutup setiap langkah kehidupan anak-Mu Bapa. Bapa surga, Kau sebentar kami juga akan menerima firman-Mu. Bapa, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa. Layakan kami menerima firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu boleh membawa kehidupan kami hidup benar sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Urapi sebentar hamba-Mu yang akan menamburkan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu bagi sidang jemaat-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saya percaya bahwa pujian tadi berkata bahwa Tuhan itu baik. Amin. Saya kok melankolisnya nih ya. Kita melihat bahwa akhir-akhir ini bahwa Tuhan itu berbuat sesuatu yang kadangkala tidak pernah kita pikirkan. Dan saya percaya bahwa itu terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya lihat bahwa jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang semuanya senyum-senyum. Kenapa? Karena diberkati Tuhan. Senyum-senyumnya kalau pakai masker. Nggak tahu kalau nggak pakai masker, saudara. Tapi saya percaya bahwa di luar maupun di dalam semuanya senyum-senyum. Kenapa? Karena diberkati Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak kita untuk kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22, untuk menghormati Allah lewat firman Tuhan. Sejemput umat Tuhan disilakan berdiri, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup
hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Silakan duduk. Kita melihat bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang luar biasa. Iya kan? Dia adalah orang yang hebat. Dia adalah orang yang dikatakan bahwa di dalam pelayanannya itu dia adalah orang yang luar biasa. Nah, Paulus berkata, jika aku harus hidup, hidup itu bekerja untuk memberi buah. Kita melihat bahwa pelayanan Paulus, kalau kita di dalam perjanjian baru itu sebagian besar Alkitab itu ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena pengalaman hidupnya dengan Tuhan itu banyak sekali. Dan kalau kita melihat bahwa untuk masuk di bangsa-bangsa lain itu Paulus yang mendahului. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hidup untuk memberi buah. Firman Tuhan, tema khotbah saya adalah hidup untuk memberi buah. Ya. Mungkin kita bertanya bahwa apa itu buah? Ya kalau kita lihat ya di dalam di dalam dunia ini banyak jenis buah-buahan, ya kan? Banyak jenis buah-buahan. Nah, yang Allah maksudnya, yang firman Tuhan maksudkan bahwa hidup memberi buah adalah, kalau kita buka di dalam Galatia, coba kita buka di dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Galatia 5 ayat yang ke-22, Alkitab berkata bahwa tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan oleh firman Tuhan tentang bicara tentang buah. Buah itu adalah buah roh. Kalau kita melihat di situ, kenapa Allah mau supaya kita melakukan buah roh? Karena yang pertama yang Tuhan inginkan adalah Dia mengembalikan keadaan kita yang sebenarnya berada di situ. Seperti manusia pertama, ya, Adam dan Hawa. Kita lihat bahwa Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, di sana Alkitab berkata bahwa mereka hidup damai, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak ada kedengkian, tidak ada iri hati. Mau iri hati sama siapa? Gak ada di sana, ya. Tidak ada perselingkuhan, gak ada mau selingkuh sama siapa. Kenapa? Karena di sana mereka hidup dalam damai. Ketika mereka belum jatuh dalam dosa, ya. Kita melihat bahwa akhir-akhir ini banyak gereja Tuhan tidak maupun dia pendeta, dia hamba Tuhan, jemaat biasa, semuanya jatuh di dalam dosa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat dosa apa yang terjadi. Kalau kita buka di dalam Galatia 5 ayat 19 ayat 21.
ketika manusia jatuh dalam dosa, dibaca. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, Amin. yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, amin, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah. Haleluya. Ini firman Tuhan keras, saudara. Ya, dengan nada saya juga buanter, akhirnya tambah keras. Alkitab berkata, ayatnya yang ke-19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Kita tidak usah bicara tentang rohani, saudara. Ya, kita bicara tentang manusia, jasmani kita. Kadangkala kita hanya bicara percabulan secara rohani. Alkitab menjelaskan bicara tentang percabulan secara jasmani. Ya, saya bukan masalah buka-bukaan, tidak. Saudara yang kasih Tuhan, ini terjadi bagi gereja Tuhan. Ya. Kalau kita, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ngomong di saat kamu melihat perempuan itu serta mengingininya, kamu berbuat zina. Kenapa Adam dan Hawa pada waktu mereka hidup dalam damai sejahtera, pada waktu mereka hidup dalam keadaan yang benar di hadapan Tuhan, belum jatuh di dalam dosa, mereka tidak berbuat dosa. Tetapi apa yang terjadi di saat mereka diusir dari Taman Eden? Mulai dari situ ada pembunuhan, ya kan? Dosa mulai timbul. Kenapa? Karena melanggar akan perintah Allah. Makanya Tuhan inginkan supaya Tuhan ingin mengembalikan keadaan yang sebenarnya, kedudukan yang sebenarnya, yaitu pada waktu manusia belum jatuh di dalam dosa. Itu yang pertama, tujuan Allah untuk mengembalikan keadaan kita menjadi keadaan yang baik lewat buah-buah roh. Di sana tidak ada iri hati, percabulan, apalagi di sini perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, tidak ada di sana. Cuma di dunia ini ada. Kenapa? Allah mau supaya kita melakukan buah-buah roh. Karena buah-buah roh itu membuktikan bahwa semua yang terjadi di saat kita melakukan buah-buah roh, maka kebenaran itu akan nampak. Kebenaran itu akan terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu cerita. Ini bicara tentang mengingini. Ya. Ada orang pergi ke Bali, saudara ya. Ya. Pergi ke Bali terus ada, kan di Bali tahu sendiri kan. Ya. Banyak penampakan. Terus waktu itu seorang hamba Tuhan, saudara, dia kan belum tahu keadaan Bali. Waktu pergi ke Bali, dia tutup mata begini, saudara, ya kan? Terus dia ngomong, ditengking, saudara, darah Yesus, tapi matanya gini, saudara, bukan gini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Ya. Apalagi di sini? Kecemaran, hawa nafsu, ya. Nafsu makan, ya
Ya boleh-boleh aja sih, tapi Alkitab berkata bahwa nafsu rakus itu gak boleh. Ya. Saya, saudara kasih Tuhan, waktu di Mojowarno, ya, anak-anak pada ngumpul semua habis papi meninggal beberapa minggu kemudian, anak-anak pada ngumpul bakar-bakar ikan, saudara. Kalau masalah ikan, saya itu kayak kucing, gak bisa nolak, saudara, ya, gak bisa nolak. Kalau makan itu ndak, ya kalau nggak dibilang ya pasti nggak ingat tetangga, saudara. Makanya banyak, ya sampai Wuri ngomong, loh, ini kok nambah bolak-balik. Itu rakus apa enggak, saudara? Doyan itu, saudara, ya. Nah, seterusnya, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita membohongi orang, perselisihan di dalamnya, ada iri hati, tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Alkitab sudah mencatat, saudara. Ini adalah perbuatan yang tidak ada di Taman Eden sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Itu ular-ularnya diusir, saudara. Bukan cuma orangnya tok, ular-ularnya diusir. Iya kan? Kita kadang cuma melihat, oh manusia itu diusir dari Taman Eden. Bukan cuma manusia tok, ular-ularnya, yaitu iblis diusir dari Taman Eden. Kenapa? Karena sudah berbuat dosa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu Alkitab mencatat, saudara, bukan itu perkataan saya, ya. Tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, hal yang kedua, kenapa kita harus berbuah, kenapa kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Hal yang kedua adalah supaya kita menjadi gereja yang sempurna. Ya. Gereja yang sempurna. Coba kita melihat di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 48. Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Nah, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu jelas-jelas, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa kita harus menjadi sempurna. Kalau agama sebelah ngomong, ya kesempurnaan itu hanya milik Allah, katanya gitu. Tetapi bagi kita gereja Tuhan, kesempurnaan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, ketika kita disempurnakan, saudara, itu banyak hal yang terjadi. Ya kan? Banyak perkara yang terjadi. Ketika kita disempurnakan, mulai kegoncangan terjadi. Kita mulai digoncangkan, ya, mulai digoncangkan iman kita. Kadangkala kita tidak terima, hati ini tidak terima dan pikiran ini tidak terima, saudara. Ya, di saat kita digoncangkan, kenapa? Karena Tuhan mencari sesuatu yang murni.
Tuhan itu mencari sesuatu yang murni. Dan saudara yang kesam Tuhan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Kalau kita mulai digoncangkan, rasanya hati itu nggak terima, saudara. Iya kan? Terus nyanyi, sakitnya hati ini. Namun, ya kalau itu terusin sendiri, saudara. Ketika kita digoncangkan dengan keadaan perubahan yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, maka kegoncangan terjadi dan hati ini kadang tidak menerima, saudara. Pikiran ini mulai mumet, ya, pusing sana sini. Ya opo iki? Ya, saya pernah ngalami, saudara, masalah ya buka-bukaan aja, saudara, ya. Masalah angsuran mobil. Itu sudah tiga kali saya tidak bayar. Apa yang terjadi? Saya itu berdoa begini, saudara. Tapi ini pikiran saya, ngutang di mana ya? Sementara dalam doa menyembah Tuhan, ya opo iki, ya opo iki, padahal mulutnya haleluya, haleluya. Mulutnya menyembah Tuhan, tetapi pikirannya mulai mikir, ngutang di mana ya? Tetapi saya percaya bahwa setiap kita punya masalah yang berbeda, saudara. Punya solusi yang berbeda. Ya, ada kesaksian satu keluarga, ya, saya nggak usah ngomong, ya. Mereka bersaksi, ya cerita sih, nggak bersaksi, cerita. Ketika kami jauh dari Tuhan, ketika kami mulai tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, terjadi yang namanya masalah sampai keluarganya itu, bapaknya kemana, istrinya sama anaknya kemana. Mulai tidak hancur-hancuran, saudara yang kasih Tuhan. Mereka mulai hancur-hancuran sampai mau bunuh diri. Haleluya. Saya dengar itu nangis, saudara. Dan saya melihat bahwa keluarga saya tidak pernah sampai seperti itu. Saya tidak pernah sampai keluarga saya itu dalam kekurangan. Saya bisa makan pisang, di laut ada pisang, ada singkong. Ya. Ya makanan banyak, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi satu keluarga ini, mereka itu makan pun beli air untuk diminum, gak bisa, saudara. Tetapi mulai mereka mengoreksi hidup mereka. Apa yang terjadi? Tuhan mulai pulihkan. Tuhan mulai nyatakan kuasanya. Saya itu kalau menyaksikan sesuatu yang menyedihkan, itu ikut nangis, saudara. Haleluya. Tetapi Tuhan mulai pulihkan. Akhirnya terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya percaya bahwa kita sebagai orang yang percaya, kalau kita berserah kepada Tuhan, tidak usah mikiri yang aneh-aneh, saudara. Saya berumah tangga, saya tidak mikiri, saya nanti akan beli pesawat. No. Tapi saya
saya hanya memikirkan gimana caranya saya harus berusaha. Itu di pikiran saya, supaya saya mengubah hidup saya lebih baik dari sekarang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di saat kita digoncangkan, di saat kita mengalami masalah, mulai timbul keraguan-raguan di dalam hidup kita, apalagi kita mulai dikikis, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita mulai dikikis, rasanya sakit. Sakitnya tuh di sini. Ketika kita mulai dikikis, digosok, saudara yang kasih Tuhan, sakit. Tetapi di saat kita mulai membuka hati kita, Tuhan pulihkan kita. Tuhan nyatakan mujizatnya bagi kita. Katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Allah ingin menyempurnakan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Supaya apa? Supaya di saat kita menyongsong Raja di atas segala raja, kita menjadi gereja yang sempurna. Ya, perempuan yang sempurna. Kalau masih anak-anak, saudara yang kasih Tuhan, gak mungkin menikah. Coba kalau anak-anak menikah di bawah usia, terjadi apa? Hukum. Dihukum apa itu? Hak asasi anak apa gimana itu? HAM. Dihukum. Tetapi kalau orang sudah dewasa menikah ya monggo, karena sudah dewasa. Apalagi sudah kerja. Pada waktu menikah, mapan, wis hidup, enjoy. Iya kan? Gak montang-manting. Ya, saya menikah sama istri saya tidak punya apa-apa, saudara. Kami mulai dari nol. Istri saya bekerja, dia ngomong saya bekerja di Surabaya sana. Saya kumpulin uangnya habis untuk berobat. Habis semua. Saya juga ya mikirnya karena masih single, masih sendiri, ya saya dapat duit, ya saya beli jajan sana sini. Gak mikirin, oh nanti kalau saya menikah ya apa ini? Ya, makanya yang belum menikah ya dipikirin dulu. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mulai digoncangkan, maka kita melihat bahwa di hadapan Tuhan, di hadapan Allah kita mulai diuji. Saudara yang kasih Tuhan, kadang kita lihat endingnya, saudara. Seperti Yakub, lihat belakangnya. Loh, Yakub itu apa? Ayub kebalik, saudara ya. Ayub setelah dia dipulihkan, apa yang terjadi? Luar biasa pemulihan. Tetapi gak lihat depannya. Apa yang terjadi di Ayub? Mau seperti Ayub? Gak mau, saudara. Coba katakan di kanan kiri saudara, tapi jangan orang lain ya, suami istri aja. Ngomong mau seperti Ayub. Mau berkatnya aja, gak usah penderitaannya. Ya apa ya? Kalau kita maunya berkatnya ya sami mawon kayak orang-orang di luar sana, ya kan? Di saat kita dicobai,
di saat kita digoncangkan iman kita, di saat kita dikikis, maka saya percaya bahwa berkat Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Nah, saudara yang kesam Tuhan, sebab itu apa yang harus kita lakukan, kita perbuat di dalam hidup kita. Kita buka di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Roma pasal 12 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang sama Tuhan, ini adalah persembahan yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Di saat kita membawa persembahan hidup kita di hadapan Tuhan, jangan kita bawa ego kita, jangan kita bawa iri hati kita, jangan kita bawa kecemaran kita, tetapi kita bawa seutuhnya kepada Tuhan dan kita taruh, Tuhan ini hidupku, saya mau apa yang Tuhan mau, bukan Tuhan mau, saya mau apa yang saya mau, bukan Tuhan yang mau. Saudara yang sama Tuhan, persembahan tubuh kita adalah persembahan yang sejati. Itu semua saudara yang sama Tuhan, bukan hanya tubuh ini, pikiran dan harta kita semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Ya. Mari kita bawa. Dan saya percaya bahwa di saat kita melakukan firman Tuhan, saudara yang kesam Tuhan, saya percaya bahwa kita punya pikiran yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Pikiran kita, rencana kita itu beda, gak sama saudara. Tetapi firman Tuhan menasihatkan kita bahwa mari kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara yang kesam Tuhan, persembahan tubuh itu adalah persembahan yang diinginkan oleh Tuhan. Kekristenan kita bukan kekristenan yang kita hanya percaya, bukan dari nenek moyang kita, bukan dari keturunan, tetapi kekristenan kita adalah kekristenan melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah menjadi berkat buat kita semua. Sejemput umat Tuhan disilakan berdiri. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tempat ini dan siap memulihkan kami, siap memberkati kami, siap menguduskan kami. Haleluya. Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Amin. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
segalanya. Amin. Di dalam hidupku, haleluya, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang Kau memandang setiap hati kami selama hidupku. Selama hidup kami hanya mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami. Rajaku, haleluya, oh Bapa, oh Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hari yang baru Kau berikan. Untukku dapat melihat. Amin. Rencana-Mu indah bagi kami. Percaya bahwa rancangan-Mu, rencana-Mu indah bagi kami. Kami mau membuka hati kami, kami membuka setiap hati kami. Engkau masuk di dalam hati kami. Haleluya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya.
bersyukur buat cinta kasih sayang-Mu Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu Tuhan Kau tunjukkan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau yang mengerti akan setiap kebutuhan dari anak-anak-Mu, kerinduan dari setiap anak-anak-Mu. Bapa, biarlah pada kesempatan hari ini ketika kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami bawa itu semua ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kau tahu apa yang menjadi kerinduan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah Kau sumber jawaban kami. Engkau yang akan menjadi jawaban dari segenap doa kami. Engkau akan melawat kehidupan kami, bahkan Kau akan menjawab dengan jawaban-jawaban yang luar biasa, dengan hal-hal yang tidak kami pikirkan, tetapi kami percaya bahwa cara Tuhan tetap ajaib dan luar biasa. Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pada saat ini hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang bersekolah. Tuhan, jadikan anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang pandai, yang takut akan Tuhan dan akan menyenangkan Tuhan di dalam hidupnya, dan mereka akan dibentuk menjadi anak-anak Allah yang akan menjadi terang dimanapun mereka berada. Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, Engkau memberkati setiap mata pencaharian, Engkau memberkati setiap usahanya Bapak, Engkau memberkati keluarganya. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat melihat Bapak, melalui kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini yang diberkati, akan membuat satu kesaksian yang indah. Ada pujian syukur yang naik ke hadapan hadirat-Mu, dan ini kami tahu Bapak, ini yang menyenangkan Engkau Bapak. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami juga teringat untuk negara kami Bapak. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, untuk Bapak Presiden beserta para menteri dan para tinggi pejabat lainnya di tingkat provinsi, kabupaten, bahkan sampai ke tingkat desa sekalipun. Tuhan, Kau berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin, memberikan kebijakan-kebijakan yang berguna bagi pembangunan kami Bapak, pembangunan bangsa Indonesia, yang mensejahterakan bukan hanya satu atau dua golongan saja, tetapi mereka dapat mensejahterakan seluruh bagian dari bangsa Indonesia, sehingga kami melihat kasih penyertaan Tuhan dinyatakan di dalam bangsa ini. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang telah hadir saat ini, dan juga Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah dengan streaming online. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami juga melihat betapa Tuhan mengasihi orang-orang yang selalu rindu untuk datang mencari Tuhan. Kami serahkan Bapak segenap doa kami, hamba memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, turun dan tinggallah atas kamu berkat dan anugerah dari Bapa kami, kasih sayangnya Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus dengan kasih setianya. Roh Kudusnya akan menyertai, menolong dan menjagamu semuanya. Sebab itu saudaraku yang terkasih,
Pulanglah dengan sukacita, selamat, damai sejahtera dalam iringan berkat-Nya, Tuhan Yesus Kristus. Bapa